Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, saya mungkin ingin menegasi kembali, mengulanglah tepatnya, satu dialog antara cucu dengan mbahnya, dengan kakeknya. Yang dialog ini sebenarnya ya sederhana, tapi menunjukkan sikap bijaksana dari kakek itu terhadap cucunya yang sedang bertanya. Pertanyaannya, kakek, buat apa kakek rutin datang ke pengajian? Kan tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada hasilnya apa-apa. Sebaiknya kakek kan di rumah saja istirahat dan bisa bersama dengan anak serta cucu di rumah. Si kakek tadi tersenyum mendengar pertanyaan sang cucu. Mungkin batin cucu ini cerdas, tapi untuk mendapatkan jawaban dari satu kearifan yang sedang dipertanyakan, mungkin sedang berkecamuk di hatinya, itu belum sampai karena memang usianya masih relatif sedikit, relatif anak. Tapi sang kakek tidak sampai di situ, justru jawabannya berupa perintah langsung kepada cucunya. Pertanyaanmu bagus, tapi kakek jawabnya nanti saja ya. Perintah kakek kepada kamu lakukan dulu, baru nanti ada jawaban. Apa kek? Katanya. Ambil keranjang, kau turun ke sungai, kemudian bawa air sungai ke sini dengan keranjang itu. Tanpa pikir panjang, sang cucu tadi ngambil keranjang itu, tentu saja namanya keranjang kan berlubang-lubang. Diambilnya air di sungai itu, kemudian dibawa cepat-cepat ke kakek. Belum sampai di rumah kakek, air sudah habis karena bocor. Kakek tahu itu, cuma terus diperintah lagi, coba diulangi lagi. Dilakukan lagi, belum nyampe di rumah, habis lagi airnya. Perintah yang ketiga kalinya mulai menimbulkan tanya di hati cucunya. Kakek tahu kalau ngambil air pakai keranjang kan tidak ada hasilnya, tapi kenapa disuruh terus? Coba lakukan sekali lagi, kata sang kakek. Diambillah keranjang itu, kemudian dibawalah air, ngambillah air dengan keranjang itu, kemudian dibawa ke rumah kakek tadi. Belum sampai di halaman rumah sang kakek, air juga habis lagi. Sudah kek, 3 kali saya mengambil air, tapi tidak berhasil membawa air sampai ke rumah kakek. Kata sang kakek dengan penuh bijaksana. Coba perhatikan nak, keranjang yang kamu pakai itu memang tidak berhasil membawa air ke rumahku. Tapi perhatikan, 3 kali kau cibukkan keranjang ke sungai itu, apa yang terjadi? Keranjang itu menjadi bersih dibandingkan dengan sebelumnya. Maksudnya apa kek? Saya datang ke pengajian itu memang tidak menghasilkan sesuatu menurut kamu, tapi hatiku menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang, menjadi lebih bersih dibandingkan dengan kalau kakek tidak datang ke pengajian. Oh, itu yang kakek maksudkan. Itu.
Jadi beragama itu jangan dilihat hasilnya secara tampak, sebab apa yang akan didapat dari agama itu sesuatu yang tidak tampak di mata tetapi terasa di hati. Orang beragama itu pelan tapi pasti mampu mengasah jiwa orang itu. Dan dari kebiasaan melaksanakan ajaran agama itu, hatinya menjadi bersih. Hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Ketahuilah orang yang banyak zikir, hatinya akan tenang, akan damai. Itu hasil beragama. Kita selaku pemeluk agama Islam diajarkan dalam rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba serta utusan Allah. Itu sekedar keyakinan. Tapi kalau senantiasa kita wujudkan dalam amalia keseharian, maka akan dahsyat dampaknya pada perilaku kehidupan kita. Sering saya ulang-ulang pemahaman dari asyhadu alla ilaha illallah yang berintikan la ilaha illallah, dan kata la ilaha illallah itu menyembulkan makna la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah dalam hidup ini kecuali Allah. Sesembahan kita hanya Allah. Kalau kita menyembah kepada selain Allah, termasuk sesembahan yang salah arah. Maka begitu kita sholat, Allahu Akbar, Allah yang maha besar dalam hidup kita, yang menciptakan alam semesta yang begitu luar biasa, luas dan lengkap, bintang gemintang, ada galaksi, ada macam-macam di angkasa yang luar biasa luasnya, triliunan bintang. Bisa dibayangkan di situ ada secuil kecil bernama bumi yang kita tempati ini. Dan bumi yang kecil itu dibandingkan dengan matahari, dibandingkan dengan tata surya yang lain, bumi yang kecil itu dihuni oleh manusia sebanyak 7 miliar manusia, yang semua lisannya menyebut Allahu Akbar bagi yang mukmin. Dan 7 miliar manusia itu berada di bumi yang kecil. Sepertinya kita ini adalah butiran pasir, itu terlalu besar untuk menggambarkannya. Maka kalau kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka makhluk yang kecil bernama manusia itu punya ucapan yang ringan di lisan tapi berat di timbangan besok. Itulah manfaat bagaimana kita meyakini terhadap la ilaha illallah. Yang pertama, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah dalam hidup ini kecuali Allah yang akbar, Allah yang maha besar. Luar biasa kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Dan Allah yang akbar itu menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku kepada manusia kita yang kecil, butiran pasir di hamparan lautan pasir itu, butir demi butir itulah kita. Allah nyatakan aku lebih dekat kepada mereka itu dari urat lehernya. Karena kita dekat kepada Allah dan Allah dekat kepada kita, maka Allah perintahkan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku kabulkan. Jadi kalau kita ingin dikabulkan keinginan kita, perbanyak kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang luar biasa, luas cakupannya, doa-doa yang luar biasa pengaruhnya buat kehidupan kita. Maka kemudian kita nyambung dengan kata la matluba ilallah, tidak ada yang kita cari dalam hidup ini kecuali keridhaan Allah. La ilaha illallah, la matluba ilallah, tidak ada yang kita cari dalam hidup ini kecuali keridhaan Allah. Kalau Allah ridho kepada hidup kita,
Allah ridha kepada keinginan-keinginan kita, Allah ridha kepada sekujur tubuh kita ini, maka selesailah apapun yang kita lakukan. Kalau kita salah, Allah ingatkan. Kalau kita dosa, Allah ampuni. Kalau kita punya masa depan, masa lalu yang gelap, Allah terangkan semuanya. Allah hapus. Sepanjang kita bersandar kepada Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulum. Orang beriman itu sandaran hidupnya Allah, maka kata Allah, Allah angkat mereka minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kehidupan yang penuh dengan cahaya, dengan penyelesaian, tidak ada problematika. Kalau toh ada problematika, itu cara Allah meningkatkan kualitas hidup kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira mengaku iman kepada Allah tidak aku uji, kata Allah. Jadi kalau kita sedang menghadapi problem, ujian-ujian yang berat, itu Allah yakin kita mampu menghadapinya, maka ujian itu diberikan kepada kita. Allah sudah mengukur kemampuan hambanya bernama manusia. La maksuda ilallah, yang ketiga, kalau kita sudah la ilaha illallah, tidak ada maksud dalam hidup ini kecuali kita berjalan menuju titik akhir kehidupan kita, batas terakhir yang namanya kematian. Kita berjalan menuju ke sana, baik itu melalui peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang kita terkaget-kaget, misalnya kecelakaan, atau mungkin dengan penyakit yang sekarang sedang mewabah, yaitu corona. Semua itu adalah lantaran saja. Tapi intinya bagaimana kita menuju titik akhir, dan yang paling penting bagaimana kita melangkah dengan langkah yang tegap, pasti, benar, sehingga akhir dari kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang baik. Itulah yang sering kita dengar dengan istilah husnul khotimah. La mahbuba ilallah, dalam hidup ini tidak ada yang kita cintai secara mendalam. Kita boleh cinta kepada selain Allah, kepada anak, kepada keluarga, kepada materi, boleh, tetapi Allah adalah segala-galanya. Kata malaikat Jibril kepada Rasul Muhammad SAW, ya Muhammad, kau boleh cintai apa saja yang kau cintai di dunia ini, tapi ingat engkau akan meninggalkannya. Kau boleh melakukan apa saja yang kau suka, tapi ingat kau akan meninggal dunia. Begitu seterusnya, malaikat Jibril mengingatkan kepada Rasul Muhammad SAW. Nah, kemudian la maujuda ilallah, tidak ada wujud kecuali diwujudkan oleh Allah berupa belegernya fisik kita ini. Allah yang menciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan, tampan, rupawan, cantik dan sebagainya. Allah yang merancang dengan bentuk-bentuk tubuh yang luar biasa. Jari jemarinya indah sekali dilihat. Bagaimana lisannya, telinganya, seluruhnya Allah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan supaya kita mensyukurinya terhadap pemberian Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, dari dialog kakek kepada cucunya tadi mengesankan kepada kita bahwa yang kita lakukan seolah memang tidak menghasilkan sesuatu secara materi, iya, tetapi secara immateri, secara kejiwaan beragama ini akan mengasah jiwa kita menjadi pribadi yang suci kembali, yang bersih dan seterusnya. Maka kalau kita sudah menyebut la ilaha illallah, pertama tadi sudah kita memahami maknanya. Kemudian yang kedua, orang yang menyebut la ilaha illallah itu hendaknya ikhlas
terhadap apa yang terkandung dalam kalimat itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita mengikhlaskan diri kita untuk menyesuaikan dengan kalimat tersebut. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah pada jiwa kita, pada diri kita adalah zat yang segala-galanya. Sehingga kita mau apa saja dengan Allah, Allah akan layani kepada kita. Kalau kita terbiasa dengan kebaikan, lisannya baik, pandangannya baik, pendengarannya baik, perilakunya baik, kata Allah, aku ada di lisan orang itu. Artinya ucapan-ucapan senantiasa dalam kontrol Allah. Aku ada di mata orang itu. Pandangan-pandangan kita juga akan menjadi pandangan yang senantiasa dibimbing oleh Allah. Aku ada di telinganya, aku ada di tangannya, aku ada di kakinya, kata Allah di dalam hadis qudsi. Itulah hebatnya. Maka ikhlaskanlah jiwa kita untuk memahami dengan benar kata la ilaha illallah, kemudian kita wujudkan dalam perilaku hidup kita. Kemudian yang berikutnya, kalau kita sudah la ilaha illallah, hendaknya kita yakin ingin mewujudkan pesan-pesan. Pesan-pesannya adalah bagaimana kemantapan keimanan kita. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Tuhan kita, sebagaimana Allah pernah bertanya kepada roh kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidina. Wahai roh, apakah saya ini Tuhan kamu? Roh kita dulu menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi besok di dunia. Artinya kita akan menjalankan perintah-perintah Allah dalam hidup. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, ini antara lain bagaimana kita menyikapi tentang la ilaha illallah dalam kehidupan kita yang dahsyat ini. Maka berikutnya, orang yang sudah mantap hati la ilaha illallah hendaknya mewujudkan persaksian itu dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana mewujudkan? Ya, kita membentengi diri kita dari kesyirikan, menjauhkan diri kita dari sesembahan selain kepada Allah, menghindari doa-doa itu bukan kepada Allah, kita hindarkan. Semuanya berdoa kepada Allah, karena Allah sudah berjanji, mintalah kepadaku, aku kabulkan. Singkat kata, kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, dengan benteng la ilaha illallah, maka hidup kita akan tertata dengan baik, tertuntun ke jalan yang lurus, kemudian dibentengi dari sikap salah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya kita akan menjadi pribadi yang konsisten antara keimanan, keyakinan kita dengan ucapan dan perilaku kita pas dengan pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara lain indahnya kita bersyahadat. Antara lain bagaimana luar biasanya kata la ilaha illallah dalam perilaku kita. Dan dari situ kita akan menjadi pribadi yang lurus, tertuju kepada satu titik, yaitu kemuliaan hidup. Dan kita akan berbeda dengan yang lain di mata Allah, karena hatinya mantap meyakini adanya Allah, dan kita melangkah dengan langkah yang benar dan pasti, serta nanti kita akan berakhir dalam hidup ini dengan akhir yang indah, akhir yang baik, husnul khatimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan memang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.